Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim dengan menitik beratkan pada penciptaan lapangan kerja produktif. Penguatan program tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off piloting miskin ekstrim pasti kerja yang digelar di dapur SPPG Desa Badang Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim dengan menitik beratkan pada penciptaan lapangan kerja produktif dan melalui program Miskin Ekstrim Pasti Kerja diharapkan 10.000 warga miskin ekstrim dapat terserap dalam lapangan kerja produktif. Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim dengan menitik beratkan pada penciptaan lapangan kerja produktif. Penguatan program tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off piloting miskin ekstrim pasti kerja yang digelar di dapur SPPG Desa Badang Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Melalui program Miskin Ekstrim Pasti Kerja, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar memiliki akses kerja yang layak serta tidak bergantung pada bantuan sosial. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menegaskan, melalui program Miskin Ekstrim Pasti Kerja, pemerintah menargetkan setidaknya 10.000 warga miskin ekstrim dapat terserap dalam lapangan kerja produktif. Begitu dia meyakini bisa, maka dia akan langsung bisa masuk bekerja. Contohnya di 7 SPPG yang ada di Kabupaten Jombang. Saya kira ini penting ya, pesan penting yang selalu Presiden dan juga Pak Menko sampaikan bahwa SPPG program makan bergizi ini mampu menggerakkan seluruh potensi ekosistem pemberdayaannya berjalan, ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga bisa kita pastikan itu terimplementasi dengan baik. Secara nasional, program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada periode 2025 hingga 2026. Dengan dukungan lebih dari 25.000 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, program ini diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrim secara bertahap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, IDX Channel. Ya, pemerintah tengah menggodok aturan mengenai harga acuan minimum bagi produk impor yang masuk ke pasar Indonesia guna melindungi pelaku usaha dari gempuran produk asing. Dan aturan tersebut nantinya akan fokus pada 10 kategori produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai harga acuan minimum bagi produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Langkah ini sebagai upaya melindungi pelaku usaha dalam negeri, khususnya produk UMKM, dari gempuran produk asing yang dijual dengan sangat rendah. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, aturan harga acuan minimum produk impor ini nantinya akan difokuskan pada 10 kategori produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, seperti sektor sandang, pangan, hingga kebutuhan primer dan sekunder lainnya. Salah satu fokus utamanya yakni produk pakaian dan alas kaki. Tentunya kita tahu bahwa publik ini melihat dua aja, harga barang dengan kebutuhan mereka mau barang apa, that's it. Nah, karena kita tahu produk-produk dari Cina ini dengan harga yang luar biasa, itu akhirnya menyulitkan produk dalam negeri kita berkompetisi, makanya kita buat persaingan yang fair. Nah, produk-produknya apa saja itu sedang dibahas oleh Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan. Kementerian UMKM masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mematangkan regulasi ini, agar produktivitas pelaku usaha lokal tidak mati akibat barang impor murah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Direktur Eksekutif Indef Esther Sriastuti menilai anggaran pendapatan dan belanja negara tidak boleh lagi hanya berorientasi pada tingkat serapan. Setiap rupiah belanja negara harus mampu menciptakan efek ganda nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, menurut Esther, lemahnya dampak belanja negara menjadi salah satu penyebab target pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap meleset dari asumsi APBN. Selama ini, ketergantungan Indonesia terhadap perekonomian global masih sangat tinggi. Ketika tekanan global meningkat, maka ekonomi domestik ikut terdampak karena struktur produksi nasional yang belum cukup kuat.
Esther juga menyoroti tingginya kinerja impor mulai dari bahan baku hingga kebutuhan pokok yang justru menguras devisa dan melemahkan sektor industri dalam negeri. Kondisi ini membuat belanja negara kehilangan daya dorong optimal terhadap penciptaan lapangan kerja. Ini relatif rentan gitu ya, karena selain kerentanan itu tergantung dari fundamental ekonomi. Kenapa fundamental ekonomi kita itu relatif rentan? Ya karena ketergantungan kita terhadap dunia luar ini tinggi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kita lihat di sisi lain, impor kita juga relatif tinggi ya. Sehingga yang harusnya kalau kita bisa dapatin devisa negara, tapi ternyata kita malah buang devisa itu lewat itu. Ya, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang ingin berlibur maupun pulang ke kampung halaman pada libur Natal dan Tahun Baru. Adapun rute favorit penerbangan yang melayani penumpang domestik diantaranya Denpasar, Kuala Namu, dan Aceh. Sedangkan rute favorit internasional yakni Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Jelang pergantian tahun, calon penumpang pesawat masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang akan melakukan perjalanan untuk berwisata maupun pulang ke kampung halaman. Antrian para calon penumpang pesawat masih terlihat di kantong-kantong area counter check-in domestik. General Manager Airnav Indonesia Jakarta Air Traffic Service Center atau JATSC Soekarno-Hatta, Muji Subagio mengatakan pada periode Nataru tahun ini ada peningkatan jumlah trafik lalu lintas penerbangan. Sebanyak 1.191 penerbangan baik melayani rute domestik maupun internasional, atau naik 7% jika dibandingkan periode Nataru tahun lalu. Adapun rute favorit penerbangan yang melayani para penumpang domestik diantaranya Denpasar, Kuala Namu, dan Aceh. Sedangkan untuk rute favorit internasional yaitu Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Selain itu, pada periode Nataru tahun ini, JATSC Soekarno-Hatta memprediksi 20.000 penerbangan sejak 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 mendatang. Bahkan permintaan penambahan slot penerbangan atau extra flight dari 900 penerbangan baru terrealisasi sebesar 48%. Secara rata-rata nanti akan lebih dari tahun sebelumnya, ya, yaitu khususnya nanti pada saat arus balik tanggal 4 Januari tahun 2026, karena memang libur panjang akan berakhir di tanggal 4 Januari, tanggal 5 aktif. Nah, mungkin juga akan 1.100 lebih, mencapai 1.100 lebih pada tanggal 4 Januari nanti, sedangkan di tanggal 31 di mana orang akan melaksanakan tahun baru, mungkin sekitar kurang dari 1.100. Muji menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan kewaspadaan penerbangan pada akhir tahun mengingat musim penghujan masih terjadi hingga Januari mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel.